Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di bulan Syawal, bulan yang kata Allah itu bulan untuk bersukaria, bulan untuk makan-makan, begitu ya. Alhamdulillah kita nikmati bersama. Tetapi jangan lupa kita baru saja ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Alhamdulillah semuanya terlewati dan kita masuk di bulan Syawal, bulan bersukaria, bulan saling memaafkan, dan insya Allah semoga bulan Ramadan kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah semua ibadah kita. Tetapi ada satu hal yang penting, bagaimana kita tetap bisa menjaga ruhiyah di bulan-bulan lain seperti di bulan Ramadan. Itu penting karena apa? Setiap bulan Ramadan itu Allah menaikkan derajat ketakwaan kita. Jadi setiap tahun derajat ketakwaan kita itu seharusnya bertambah, bukan malah berkurang. Jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjaga konsistensi kita, amalan-amalan kita seperti di bulan Ramadan. Yang paling mudah itu kita mengajak semua keluarga kita untuk bisa membuat jadwal yang terbaik. Jadi yang pertama adalah keluarga kita, penting. Sebelum kita mengajak ke orang lain, untuk keluarga kita, dari dalam diri kita, anak-anak kita, suami kita, kita ajak bismillah untuk bisa menjaga konsistensi di dalam seperti amal-amalan di bulan Ramadan. Jadi mudah ketika misalnya yang pertama kali sunnah di bulan Syawal adalah 6 hari puasa. Ajak semuanya, beri penjelasan, beri pemahaman. Boleh terus 6 hari puasa berturut-turut atau diselang-seling gitu ya, atau ngambil Senin, Kamis, itu boleh. Asal selama di bulan Ramadan. Ajak semua keluarga. Jadi ketika kita menjaga untuk sholat berjamaah misalnya, semua tahu ketika adzan berkumandang maka bismillah semua, begitu ya. Adzan berkumandang itu saatnya kemudian kita meninggalkan semua apa yang kita lakukan, kemudian semua berbondong-bondong untuk antri wudhu, kemudian sholat, kemudian sudah dibagi siapa yang menjadi imam, siapa yang kemudian menjadi makmum. Yang laki-laki, anak yang laki-laki atau suami itu mengajak anaknya untuk pergi ke masjid. Ini ketika tentang sholat. Kemudian tentang tilawah Al-Quran, itu juga kita jadwal. Paling baik itu ada jadwal. Mau jadwal pagi atau jadwal habis maghrib, karena memang siang biasanya tuh kita beraktivitas sendiri-sendiri. Ketika jadwal pagi atau mulai justru ketika dari sholat malam, mulai jam berapa gitu ya, dibangunan jam berapa, ketika sepakat dibangunkan jam 3:30 atau jam 4, bismillah gitu. Semua ketika mau tidur di woro-woro semua kita niatkan, ketika mau tidur kita niatkan untuk bangun sholat malam. Itu bersama-sama. Sehingga ketika dibangunkan tidak ada yang sulit, tidak ada yang ya ibunya wirawiri gitu ya. Ketika bangunkan tidak bangunkan lagi tidak bangun, ibu nanti yang repot sendiri. Tetapi ketika itu sudah jadi jadwal keluarga, sudah jadi kesepakatan sebuah keluarga, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah. Sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian mau tilawahnya mau bareng-bareng atau sendiri-sendiri atau pakai target gitu ya. Ada mungkin grup keluarga ya, targetnya yang anak kecil mungkin hanya 2 lembar 3 lembar, yang anak lebih besar lagi mungkin setengah halaman, yang lebih ini lagi mungkin 1 juz sehari. Itu dibuat kesepakatan, kemudian dibuat barangkali memang perlu ya ketika tercapai, kemudian ada reward, ada hadiah, itu Masya Allah semua menyenangkan sekali. Kemudian diajak mereka setelah tilawah sholat
lail selesai, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian tilawah, kemudian hal-hal lain banyak sekali gitu ya. Sedekah sehabis subuh, sebelum subuh, kemudian mereka punya dibuatkan mungkin celengan atau dibuatkan wadah khusus gitu ya, dari jajan-jajan mereka sendiri, bukan dari orang tuanya. Ajarkan kepada mereka ketika mereka punya uang jajan, sebagian sedekahkan ketika sebelum subuh gitu. Ajarkan mereka ketika mau sedekah, ajarkan doa yang terbaik gitu. Doa yang terbaik, mintanya apa kepada Allah, karena memang dengan wasilah sedekah itu insya Allah doa-doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Tilawah, kemudian kita bisa dengan puasa, kesepakatannya apa? Mau Senin, bisa puasa Daud sehari iya atau sehari tidak, atau bisa puasa Senin Kemis, atau juga bisa puasa Yaumul Bid yang sebulan 3 kali, dan itu seminimalnya itu sebulan 3 kali di Yaumul Bid. Jangan sampai kita terlewat sebulan sama sekali tidak puasa. Pilihannya banyak, tinggal kita milih kesepakatan dengan keluarga. Ini mau Senin Kemis atau Yaumul Bid saja, atau bahkan puasa Daud. Bismillah, semua bismillah gitu ya. Sehingga apapun amal kebaikan apapun ketika dikerjakan bersama-sama itu insya Allah menjadi lebih mudah. Itu tiap hari begitu ya, ajarkan mereka. Sehingga insya Allah kedepannya anak ini juga mudah sedekah, mudah empati kepada orang lain. Kemudian dengan puasa itu juga bismillah, hati kita jadi halus. Ketika memang Allah memberikan tausiah tentang apa, kita lebih terbuka, lebih mudah untuk melakukan ibadah. Itu masya Allah, itu adalah ajaran-ajaran Allah semua. Yang tidak kalah penting adalah kita bisa mencari, menemukan atau betul-betul orang-orang yang sekomitmen dengan kita gitu ya. Sehingga ahsan ketika kita itu masuk ke majelis taklim, masuk ke kelompok-kelompok yang memang mereka itu hanya mengajak kebaikan dan kebaikan, tausiah sebagai garda terdepan di dalam melakukan ibadah-ibadah gitu. Jadi ketika keluarga sudah, kemudian komitmen dengan teman-teman sekelompok, itu insya Allah menjadikan kita lebih ringan. Sehingga insya Allah kita itu walaupun tidak di bulan Ramadan, tetapi ruhiyah kita, kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, niatan-niatan kita itu seperti tetap di bulan Ramadan. Jangan lupa loh, Rasulullah itu pasca Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan, itu Rasulullah selalu berdoa, ya Allah terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Itu Rasulullah selama 6 bulan Rasulullah berdoa seperti itu. Kemudian 6 bulan berikutnya barulah Rasulullah doanya berganti dengan, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Itu karena istimewanya bulan Ramadan. Bang, bulan Ramadan itu adalah khusus disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Marilah saya mengajak kita semua dan diri saya sendiri, bismillah, kita semoga menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih beriman, menjadi orang yang lebih berislam, menjadi orang yang mukmin yang baik, yang memang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan umat-umat yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ketemu lebih istiqomah dan kita lebih baik di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.